Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau menemui teman dan mendampingi dia. Teman kita ini sebenarnya baru datang di Korea masih beberapa bulan ya, 3-4 bulanan mungkin ya. Nah di sini teman kita ini visanya sebenarnya visa E10. Cuman teman kita ini karena kenapa dia melapor siapa dan karena apa? Dia itu sebenarnya melapor majikannya. Kan kemarin sebelumnya itu sudah saya upload ya, kalau misalkan majikan kalian membawa identitas kalian itu tidak diperbolehkan ya, dilarang maksudnya di sini. Semuanya pun kalau paspor, ID card dan buku tabungan kalau yang bawa itu majikan itu dilarang. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu, bagaimana harusnya kamu bertindak? Kamu bisa melaporkan ke imigrasi setempat. Kalau misalkan kamu tidak bisa ngomong, bisa telepon. Kalau misalkan kamu di pulau, bisa telepon juga gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang seperti itu, saya sarankan supaya melapor. Kalau nggak bisa melapor atau datang langsung, bisa telepon. Di situ juga sudah ada bahasa Indonesianya tentunya. Nah, kita ikutin yuk videonya. Assalamualaikum masnya. Terbang di sini tanggal berapa? Tanggal 4 apa? 4 Juli. Juli. Sudah dibuatin ID ya berarti kemarin? Sudah. Sampai ini. Terus masalahnya apa kesini? Masalahnya di kapal ada kekerasan. Terus kalau lagi berlayar lama di laut. Berapa bulan kira-kira? Saya 5 bulan baru sandar. Berarti 5 bulan sekali sandar gitu? Simet Kak, kalau Simet doang. Simet Desember, kalau ini berangkat ya mungkin Desember lagi baru sandar. Oh gitu. Kapalnya emang berapa ton? 21 ton. 21 ton. Gimana? Gak ada mes. Kalau ada taifung kita masih tetap berlayar. Visanya visa apa? Visanya S10. S10 terus lewat PT apa? PT Quantum. Kalau misalkan untuk teman-teman kan banyak yang mau PT juga ya. Misalkan dibantu PT apa yang bagus? Aku nggak tahu. Nggak tahu juga. Kemarin kan aku kan juga ngomong kalau ada yang kalau tanya. PT yang bagus itu DGS. DGS bagus. Agent itu ya sama juga ya. Kemarin kalau di kakak saya itu bagus majikannya malah. Oh di situ kakaknya. Yang namanya yang sering SMS aku kan berdua. Yang sering SMS aku siapa? Yang namanya sampean. Sampean. Yang berarti yang ada kakaknya itu. Iya, ada kakaknya di sini di Moko. Kemarin dikasih. Saya aja di Moko. Waktu kakak saya sandar saya tidurnya di apartemen kakak saya terus. Waktu di Mopo ini pas ini libur ini ya. Di situ dikasih libur berapa hari? Kalau sudah sandar? 3 hari. Liburnya cuma 3 hari? Iya itu kakak saya, cuman kan lautnya paling 1 minggu. Tergantung, kalau ada anginnya baru 1 hari 2 hari, kalau ada anginnya sandar. Kalau saya udah kapal saya. Kalau di situ berarti kalau ada tepung berarti langsung bersandar gitu ya, kalau di kakaknya. Tapi kalau kapal saya enggak. Emang kakaknya itu kapalnya berapa ton? Kapalnya sih kurang tahu, itu kapal Jujama. Kapalnya besar. Berapa tonnya nggak tahu. Biasanya kan besar, besaran kakaknya. Besar kapal kakak saya. Kalau kapal saya kecil. Kalau 21 ton. Kemarin yang aku tahu sih S10 sih kebanyakan mesnya jadiin satu gitu. Iya, kan? kebanyakan kayak gitu. Cuman makanya saya kecewanya kayak gini, nunggunya udah lama, terus dapat kapalnya kayak gini. Habis biaya berapa? Saya total 155. Sampai? Sama. Satu PT. Satu PT jadi satu bos gitu. Iya, satu PT, satu kapal. Itu syaratnya kalau E10 itu gimana? Nggak ada buku lautnya gitu, nggak ada? Buku pelaut ada saya. Buku laut, tes bahasa Korea? Tes bahasa Korea ada? 1 bulan. Cuma belajar aja, pembelajaran, nggak ada tesnya? Gitu aja. Rata-rata itu kalau 1 bulan itu bisa apa ngomongnya? Ya, kalau bahasa sih kita sambil sharing-sharing lah di sini.
sambil belajar lagi. Tapi kan kalau di sini kan biasanya yang kebanyakan aku temui kan orang E9 ya. Kalau E9 kan biasanya tes. Kalau tesnya lulus baru datanya mereka dikirim gitu. Kalau E10 kan kebanyakan kan yang aku tahu ya cuma itu tadi ya, cuma ya tapi biayanya yang banyak. Cuma nunggu berapa bulan sampean? Saya berarti kalau sampai 7 bulan. 7 bulan dari pertama lah sampai sekarang mau ke imigrasi. Masalahnya apa biar teman-teman juga tahu? Masalahnya ingin pindah kapal. Enggak, yang pertama kan mau laporan kalau paspornya sekarang nggak bawa apa-apa ya. ID kitnya juga nggak dibawa ya? Dibawa semua. Diminta pun nggak dikasih? Nggak dikasih. Saya sering minta banget sama agensi di Korea. Oh, dia bilangnya apa? Pak, ID card saya sama paspor saya katanya kalau yang kerja di Korea resmi katanya dikasih ke kru, tapi saya minta kok nggak dikasih. Terus jawaban agent, ya nanti saya bilangin, tapi nggak ada kepastian terus kan. Tidak ada jawaban yang pasti lah ya. Tidak ada jawaban pasti terus. Di saat aku ada kekerasan di laut, saya bilang, Pak, ini gimana? Saya di sini cari kerja, tapi kenapa kapten mukul saya? Mukulnya itu karena apa? Masalah gimana ya? Saya kan kerja, lagi kerja waktu itu. Terus orang Vietnam itu di depan ada bagiannya sendiri sih Kak. Terus kata di depan kan kesulitan, cuman di depan itu ada orang 4, saya di belakang sama dia berdua. Terus menurut saya orang itu tugas dia, kalau kapten bilang itu bantuin kan bisa pakai cara bahasa kan Kak, harus langsung main tangan nyeret aku. Terus kayak gitu, dia di tampol, saya diseret. Menurut saya kayak gini apa? Saya bilang ke agensi kayak gitu apa yang kejadiannya itu sih. Tapi agensi nggak ada tindakan sama sekali. Dia cuma tutup mulut ya? Iya, cuma bilang iya. Masa bodoh lah ya? Masa bodoh. Nggak ada tanggung jawab gimana gitu, orang krunya ada masalah, main tangan kasar. Main tangan kan nggak bisa kan, ada di sini kan ada undang-undangnya. Iya. Walaupun cuman saya bilang sama agensi saya, dia bilang kamu laporin aja. Terus saya balik tanya, kita mau laporin gimana Pak? Orang kita di laut aja tempo masih kerja, nggak kayak teman-teman yang lain. Aku pernah ngeranapin Pak kapal LG, tapi nggak kayak gini banget. Ini apa job resmi tapi kapalnya melebihi LG Pak. Dia bilangnya sabar. Terus saya bilang ke kantor Indonesia, PT Indonesia, dia juga nggak bisa berkutik sama sekali. Nah teman-teman, itu tadi adalah caranya kalau kalian misalkan majikannya membawa barang atau benda-benda seperti paspor, ID card, atau buku tabungan. Nah itu sebenarnya dilarang ya. Maka dari itu setelah saya pergi ke imigrasi, itu imigrasi memberikan solusi kalau mau melaporkan majikan harus ke tempat imigrasi di mana dia membuat ID card tersebut atau imigrasi setempat ya. Nah, waktu itu imigrasi yang mereka kunjungi bukan imigrasi yang di Gwangju, akan tetapi imigrasi yang ada di Mokpo. Jadi supaya kuat harus membuat pernyataan apa saja yang dibawa mereka, kapan dan kenapa tidak memberikan paspor atau data pribadi mereka. Nah, di sini mungkin juga kalau kalian tidak bisa ngomong dengan bahasa Korea, bisa meminta bantuan ke penterjemah yang ada di sekitar kalian, atau minta bantuan ke call center 1345 atau 1577 0071. Di situ ada bahasa Indonesia yang siap membantu dengan percakapan atau kalian waktu membutuhkan bantuan penterjemah. Nah, untuk sementara kita selesai dulu dari sini. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang membutuhkan informasi tentang data pribadi yang dibawa oleh majikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.